Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi kantuk tak kunjung menyerang. Setiap kali Jingga berusaha memejamkan mata, imajinasinya berkeliaran. Terbayang di benaknya bagaimana pria yang ia cintai menyentuh wanita lain dengan membuat hati Jingga terasa semakin terbakar. Amarah membuat jantungnya berdetak cepat. Jingga berusaha meyakinkan dirinya bahwa hal itu terjadi di masa lalu sebelum ia dan Davin menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Namun, tetap saja Jingga sulit mengendalikan perasaan cemburu itu. Saat Jingga duduk memeluk lutut sambil bersandar pada headboard ranjang, tiba-tiba terdengar pintu kamar putranya itu diketuk dari luar. Awalnya Jingga tidak ingin menghiraukan, ia sudah bisa menebak bahwa orang di luar sana pastilah Davin. Namun karena Jingga tidak ingin suara ketukan pintu yang tak berhenti itu membangunkan Oliver, alhasil membuka pintu dengan terpaksa. Dugaannya tidak meleset. Terlihat Davin berdiri di depan pintu dengan rambut acak-acakan dan ekspresi memelas. "Ada apa?" tanya Jingga dingin. "Sayang," panggil Davin dengan nada sedikit merengek. "Kepalaku sakit dan tubuhku panas dingin. Sepertinya aku akan demam lagi. Aku harus bagaimana? Di laci ada paracetamol. Minum dulu saja itu." Jingga hendak menutup pintu, tapi tangan Davin yang kokoh segera menahannya. "Apalagi ini mungkin gak bisa disembuhin hanya dengan obat." Davin menggeleng cepat. "Biarkan aku ikut tidur sama kamu di kamar Oliver ya. Aku yakin tubuhku akan baik-baik saja." Kalau kata-kata Davin seketika terhenti saat Jingga tiba-tiba menutup pintu itu dalam sekejap mata. Jingga menguncinya, mengembuskan nafas kasar, dan kembali ke ranjang. Malam ini ia sedang tidak ingin dekat-dekat dengan Davin. 10 menit kemudian, Jingga kembali mendengar pintu kamar diketuk tanpa henti. Oliver tampaknya mulai terganggu dengan suara itu. Tubuhnya menggeliat. Menyadari hal itu, buru-buru Jingga membuka pintu lagi dengan perasaan kesal. "Dev, Oliver bisa bangun kalau kamu terus-menerus mengetuk pintu," omel Jingga dengan suara setengah berbisik dan ekspresi jengkel. Davin menghela nafas lesu. Ia memeluk bantal dan selimut yang berantakan sekaligus. "Sayang, ini sudah hampir jam 1. Aku sama sekali nggak bisa tidur dari tadi," keluhnya dengan ekspresi penuh permohonan. "Besok pagi-pagi aku ada meeting dan tubuhku harus fresh. Jadi please temani aku tidur malam ini ya. Kamu bukan anak kecil yang harus selalu ditemani tidur," tukas Jingga. Lalu detik itu juga ia kembali menutup pintu dan menguncinya. Jingga mengembuskan nafas kasar. Ia tak habis pikir mengapa pria itu terus saja mengganggunya, padahal Jingga sudah mengatakan bahwa dirinya ingin sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jingga mulai merasakan kantuk meski masih cukup sulit untuk terlelap. Tubuhnya bergelung di bawah selimut, matanya memperhatikan Oliver di dalam box tempat tidurnya, dan suara itu kembali terdengar ketukan pintu. Astaga, Jingga memejamkan matanya dengan kesal. Sejenak ia menutupi telinga dengan bantal, berusaha mengabaikan Davin. Namun kali ini Oliver benar-benar merengek sambil menggeliatkan tubuh, terganggu oleh suara berisik yang ditimbulkan tangan ayahnya. Dengan perasaan yang semakin kesal, Jingga menghentakkan langkahnya menuju pintu, membukanya dengan kasar. "Apalagi?" gerutunya dengan jengkel. "Sayang, perutku lapar," rengek Davin dengan manja. "Tolong buatkan aku salad sayuran. Ada stok salad yang sudah siap makan di kulkas." Davin menggaruk tengkuk. "Tapi aku juga ingin telur rebus." "Telur rebus juga sudah ada, tinggal dikupas," jawab Jingga dengan cepat. "Bukan cuma 1 tapi 2. Davin mengangkat 2 jarinya di udara, mau
mau 5 juga boleh. Banyak di dapur. Ekspresi pria itu tampak sedang berpikir. Tangannya berusaha menggenggam tangan Jingga, tapi ia tidak berhasil. Sayang, aku tiba-tiba berubah pikiran. Davin menatap Jingga dengan lekat. Aku mendadak ingin nasi goreng buatan kamu. Jingga menghembuskan nafas kasar hingga pipinya mengembung. Ia bersedekap dada, mendongak, menatap Davin. Kamu lupa, kamu paling gak suka makan nasi tengah malam, apalagi ada campuran lemaknya, ujarnya mengingatkan. Jadi sebenarnya apa maumu? Aku rasa makanan cuma kamu jadikan alasan saja. Baiklah, aku mengaku. Bahu Davin terkulai lesu. Sebenarnya aku ingin tidur denganmu, please. Aku nggak bisa tidur tanpa ada kamu di sisiku, sayang, ucap Davin dengan nada memohon. Jingga terdiam. Salah satu bagian dari diri Jingga merasa terharu mendengar ucapan tersebut. Namun bagian dirinya yang lain berusaha mengelak. Rasa cemburu dan amarah masih menguasai dirinya. Bukankah sudah kubilang aku ingin sendiri dulu, ujar Jingga dengan lelah. Aku mohon jangan menggangguku lagi. Aku lelah ingin istirahat. Kata-kata Jingga tersebut berhasil membuat Davin terdiam dan tidak menahan pintu yang sudah ditutup kembali oleh Jingga. Davin mengusap wajahnya dengan gusar. Terpaksa ia kembali ke atas tempat tidur super king size-nya dengan lesu. Dulu ia selalu tidur sendirian di kamar ini, tapi tidak pernah merasa kesepian. Namun malam ini kamar itu menjadi terasa sangat luas dan dingin. Kasur berkualitas tinggi pun menjadi terasa bagai tidur di atas papan kayu. Malam ini Davin terasa hampa. Ia kesepian. Ia butuh Jingga di sampingnya. Meski hanya tidur sekitar 2 jam tadi malam, tapi hal itu tidak mengurangi ketampanan Davin pagi ini. Hanya saja ekspresinya tampak tegang dan suram. Vincent segera menyadari bahwa suasana hati bosnya itu pasti sedang buruk. Gawat. Davin memasuki ruang rapat dan melemparkan pandangannya ke meja. Matanya langsung tertuju pada tumpukan laporan yang dicetak di kertas putih. Ia mengembuskan nafas kasar. Siapa yang mencetak laporan ini? Tanya Davin dengan suara dingin dan tatapan tajam. Karyawan di ruang rapat saling bertukar pandang, merasa bingung dan cemas. Mia, sekretarisnya, segera berdiri dan menjawab dengan tenang. Saya, Pak. Apakah ada yang salah dengan laporan tersebut? Apa kamu tidak melihat ada yang sangat salah di sini? Kenapa kertasnya putih, bukan biru seperti biasanya? Suara Davin setengah membentak membuat Mia terkejut sekaligus bingung. Mia lantas mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Maaf Pak, kami kehabisan kertas biru, jadi kami menggunakan kertas putih untuk hari ini, tapi isi laporannya tetap sama, tidak ada yang berubah. Ini tidak bisa diterima, tukas Davin dengan marah. Kalian semua seharusnya tahu pentingnya konsistensi dalam presentasi. Kalian pikir ini profesional? Bagaimana saya bisa percaya kalian akan bekerja dengan baik jika hal sekecil ini saja tidak bisa diurus? Para peserta rapat terdiam, tidak berani menatap Davin. Suasana di ruang rapat berubah menjadi tegang dalam sekejap. Davin melanjutkan ucapannya dengan nada suara yang semakin meninggi. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Kalian harus lebih perhatian terhadap detail sekecil apapun itu. Ini benar-benar memalukan. Mia yang langsung mengerti bahwa suasana hati atasannya itu sedang buruk,
mencoba menenangkan dengan suaranya yang lembut. Baik Pak, kami akan segera memesan kertas biru lagi. Kami benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanannya. Davin menghela nafas berat, masih merasa marah, namun ia sadar bahwa ini masalahnya sepele. Ia tahu amarahnya bukan sepenuhnya karena kertas putih itu, tapi karena suasana hatinya yang buruk gara-gara diabaikan oleh Jingga semalaman hingga tadi pagi. Setelah rapat yang ketegangan itu selesai, Davin keluar dari ruang rapat dengan perasaan kesal yang masih menggelayuti hatinya. Ia berjalan melewati meja-meja karyawan dengan langkah cepat. Telinganya terus-menerus terganggu oleh suara printer yang beroperasi di sudut ruangan, semakin memicu suasana hatinya yang semakin memburuk. Semua orang diam. Teriakan marah Davin membuat para karyawan yang sedang sibuk bekerja langsung terdiam menatap Davin dengan kaget dan takut. Suara printer yang terus beroperasi semakin membuat Davin kesal. Davin kembali berteriak, "Kenapa suara printer itu tidak berhenti? Siapa yang bertanggung jawab di sini?" Para karyawan saling pandang, merasa bingung dan takut. Seorang teknisi kantor bernama Rudy berdiri dan menghampiri Davin dengan hati-hati. "Maaf Pak Davin, printer itu sedang mencetak dokumen-dokumen penting. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya tidak peduli apa yang sedang dicetak. Suara itu membuat saya gila. Segera perbaiki printer itu sekarang juga," bentak Davin dengan ekspresi mengeras. Rudy yang mendengarnya merasa kebingungan. "Tapi Pak, printer itu tidak rusak, hanya sedang mencetak banyak dokumen. Saya bilang perbaiki sekarang juga. Hentikan semua itu dan pastikan printer itu tidak berisik lagi." Rudy mengangguk dengan cepat, merasa tertekan oleh amarah sang CEO. Ia segera berjalan menuju printer dan mulai mengecek mesin tersebut. Meski ia tahu tidak ada yang salah dengan printer itu, suasana kantor menjadi tegang dan sunyi. Semua karyawan terdiam, tidak berani membuat suara sedikit pun. Mereka semua tahu bahwa Davin sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Para karyawan itu baru bisa menghela nafas dengan lega setelah Davin pergi diikuti Vincent di belakangnya. "Kenapa Pak Davin marah-marah seperti itu? Printer itu baik-baik saja kan?" bisik salah seorang karyawan. Yang lain menimpali, "Mungkin dia sedang ada masalah di rumah. Kita sebaiknya diam saja dan mengikuti perintahnya." Setelah mengkritik kertas laporan di ruang rapat dan suara printer yang sebenarnya tidak bermasalah, Davin mengkritik pakaian santai yang dikenakan dua karyawan yang berpapasan dengannya, menyuruh mereka mengenakan pakaian formal. Padahal sebelumnya Davin mengizinkan karyawan yang ingin berpakaian santai dan tidak terlalu kaku. Selain itu, ia juga memarahi staf marketing yang telat membalas email darinya. Padahal isi email tersebut bukan sesuatu yang urgent yang harus segera dibalas dengan cepat. "Lampu di sini terlalu terang. Ini sangat mengganggu," gerutu Davin begitu ia memasuki ruangannya. Vincent sempat terperangah menatap lampu-lampu yang sebenarnya tidak berubah sejak dulu. "Ada yang bisa saya bantu dengan lampu ini Pak Davin?" Dengan nada marah dan ketus, Davin bertanya, "Kenapa lampu di kantor ini begitu terang? Aku merasa seperti berada di ruang operasi. Aku tidak bisa bekerja dengan pencahayaan seperti ini." "Tapi Pak, pencahayaan di sini sudah sesuai standar dan cukup untuk bekerja sebelumnya bukankah Anda baik-baik saja dengan lampu ini?" "Aku tidak peduli dengan standar. Aku mau lampu yang lebih redup. Ganti semuanya sekarang juga." Vincent menghela nafas sepelan mungkin. Ia khawatir helaan nafasnya pun akan membuat Davin murka dan menyuruhnya untuk berhenti bernafas. "Baik Pak, saya akan segera memanggil teknisi untuk mengganti lampunya." "Lakukan hari ini juga." "Baik, apa jadwalku selanjutnya?" tanya Davin seraya memijat pelipis dan duduk di meja kebesarannya. Vincent
lantas memberitahu bahwa 1 jam lagi Davin ada pertemuan dengan salah satu klien penting di sebuah restoran yang ada di hotel ternama. Namun jauh di dalam hati, Vincent berharap agar Davin membatalkan pertemuan itu. Bukan apa-apa, Vincent hanya khawatir mood buruk bosnya itu akan berpengaruh kepada kliennya. Akan tetapi, Vincent tidak bisa berbuat apa-apa ketika 1 jam kemudian Davin pergi ke restoran tersebut. Davin berdiri di lobi di depan lift, menunggu pintu lift terbuka. Dengan tidak sabaran, Vincent berdiri di belakang Davin dengan was-was. Lift berdenting, pintunya perlahan terbuka dan memperlihatkan 2 sejoli yang sedang dengan di dalam lift tersebut. Vincent segera membalikkan badan, sementara Davin mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Ia tidak suka melihat pasangan lain baik-baik saja, sementara hubungan dirinya dan Jingga sedang tidak baik. Ia merindukan istrinya. Melihat 2 sejoli itu bermesraan membuat Davin teringat dengan Jingga. Sial, berikan rating buruk pada hotel ini, tegas Davin dengan suara lantang, membuat sepasang laki-laki dan perempuan itu terkejut dan menghentikan aktivitas mereka. Apa pak? Mata Vincent sedikit terbelalak dan menatap Davin dengan bingung. Karena ada pengunjung yang berbuat tidak senonoh di dalam lift, berikan rating buruk pada hotel ini, tegas Davin sekali lagi, dan hentikan aliran dana dari kita untuk mereka.